Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom 2 di sini. Kali ini, gua akan melanjutkan alur cerita anime yang telah membuat semangat 45 di dalam jiwa para pecinta genre NTR bangkit, yaitu Spy X Family Part 2 episode ke-10. Yang mana di episode sebelumnya, kemunculan Fiona Frost telah membuat jalan cerita anime ini sedikit melenceng ke arah dunia NTR. Karena Tante Fiona yang hanya super dingin di luar, akan tetapi di dalamnya seperti ini. Dan apakah akhirnya adu mekanik antara waifu Sa dan Kang Enter pun akan terjadi? Yah, daripada penasaran lagi keburu Fiona ngenterin Papa Lloyd. Seperti biasanya, jika kalian suka dengan video ini, support aja dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah. Dan buat yang belum lihat episode pertama hingga ke-9, gua telah menaruh link playlistnya di deskripsi. Oke, langsung saja injekkan kepala kalian di paha mantap Mami Yoru, siapkan kode nuklir dari Tante Fiona, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita diawali dengan menampilkan Tante Fiona yang nampak berjalan sembari mengingat momen kebersamaan keluarga Forger sebelumnya. Dirinya yang menjadi penguntit menganggap senpainya itu telah berubah. Yang mana Tante Fiona sepertinya mengetahui Lloyd yang secara tidak sadar telah membangkitkan perasaan akibat dari kepura-puraannya menjadi keluarga Forger. Dan bahkan Fiona juga menyindir Lloyd yang telah menumpulkan kemampuannya sebagai seorang mata-mata. Baginya, Lloyd sudah seperti pisau yang sangat tumpul. Namun dengan labilnya, setelah berpikir demikian, dirinya tak bisa membiarkan Lloyd tetap seperti itu. Karena menurutnya, yang seharusnya mempeko-pekokan Lloyd adalah dirinya. Scene berlanjut memperlihatkan Lloyd yang tengah membuka isi laporan target dari misi mereka, yang mana terdapat sebuah foto pria yang bernama Kavi Campbell, seorang miliarder dalam bidang industri energi sekaligus kolektor karya seni dan barang antik. Yang mana Fiona memberitahukan target misi mereka adalah salah satu koleksi Campbell yang dihargai 1 juta dol. Sebuah lukisan bernama Wanita Bermandikan Mentari. Setelah Lloyd membalikan lembar berikutnya, terdapat sebuah foto pria lain yang merupakan seorang kolonel yang bernama Eric Zakaris. Dan ternyata Kolonel Eric telah berperan besar dalam mengakhiri perang timur dan barat sebelumnya. Di sisi lain dari kepahlawanan itu, Kolonel Eric juga menyimpan banyak dokumen rahasia yang mampu menyulut perang baru. Dan itu disebut sebagai dokumen Zakaris, yang mana dokumen itu berisikan banyak bukti asli dari berbagai kasus. Dan bahkan, bukti pembantaian tahanan yang dilakukan pihak barat juga ada di sana. Akan tetapi, dokumen tersebut tidak dapat ditemukan sampai sekarang. Dan semua dokumen itu telah menjadi bom waktu. Lloyd kemudian baru menyadari hubungan antara misi mereka dan dokumen tersebut, yang ternyata menurut sumber informasi mereka, itu benar adanya. Lloyd kemudian menanyakan letak lukisan tersebut, yang tentu saja lukisan itu disimpan di kediaman Campbell beserta dengan koleksi lainnya. Namun penjagaan di sana sangatlah ketat, dan jika sampai ketahuan, maka penyusup yang ada akan auto dilenyapkan. Lloyd kemudian bertanya mengenai rencana mereka, sembari kamera menyorot ruang bawah tanah. Setelah melihat pertandingan tenis di depan mereka, terlihat pula Lloyd dan Fiona yang tengah menyamar menjadi petenis amatir. Setelahnya, Fiona pun menjelaskan mengenai turnamen tersebut yang digelar oleh Campbell dan rekan-rekannya. Setelah beberapa penjelasan panjang dari Fiona, intinya yang bisa memenangkan turnamen itu boleh memilih salah satu dari karya seni Campbell. Meski Lloyd berkata dirinya paham, namun dalam hati dirinya menganggap klub tenis gelap itu adalah sebuah lawakan. Dan kemudian, pertandingan antara pasangan Lloyd dan Fiona dengan nama samaran Twine Pony dan Navalia Pony akan segera dimulai. Semua orang di sana menganggap Lloyd dan Fiona adalah pasangan suami istri. Lawan dari pasangan poni mereka adalah mantan pro player tenis Wilson dan Bubble. Lloyd nampak sedikit terkejut karena lawan mereka adalah pensiunan pro tenis. Singkat waktu, setelah ditanya pengalaman tenis Lloyd, akan tetapi Lloyd berkata dirinya cuma sekedar main-main. Fiona pun bertanya alasan Lloyd pada keluarganya, yang tentu saja Lloyd beralasan dirinya adalah latih tanding tenis bersahabatan dengan semua rekan kerjanya. Terlihat halu Fiona yang memperlihatkan Lloyd yang memasang wajah kagum dan suka padanya. Di lain sisi, Lloyd mengingat perkataan atasannya mengenai Fiona yang harus diawasi supaya tidak mengacau. Singkat cerita, Lloyd yang hendak memberikan salam pada kedua manusia gua ini, akan tetapi keduanya nampak meremehkan pasangan Pony Lloyd dan Fiona.
Setelah berkata angkuh, pertandingan pun akan segera dimulai. Service play adalah milik Lloyd. Setelah memandang tajam ke arah duo Flintstone ini, inilah yang terjadi setelahnya. Terlihat mantan pro player tenis ini tak berkutik sama sekali ketika servis Lloyd datang, dan 15 love pun telah didapatkan oleh tim Pony. Yang bahkan Fiona juga ikutan terkejut dan telah menduga senpainya itu memang sangat pro. Dan dirinya juga meminta maaf dalam hati karena telah menganggap senpainya itu hanya bermain-main. Dan pada akhirnya, game set untuk tim Lloyd pun telah didapatkan. Kedua manusia gua ini nampak terkejut karena bahkan kelas dunia saja tidak ada yang bisa seperti itu. Salah satu dari mereka mengajak untuk mengincar sang istri. Dan kemudian... tak hanya Lloyd yang tampil unjuk gigi, performa Fiona barusan juga membuat Lloyd memuji dirinya. Dirinya pun sangat senang karena telah dipuji oleh Lloyd. Dalam hati, Fiona ingin terus menunjukkan performa mantapnya dan segera mendapatkan lukisan tersebut. Hal yang sudah tidak karuan pun dapat terlihat dengan sangat jelas. Dirinya kemudian memulai aksi pro tenisnya dan entah gua lagi ngetik apa sekarang ini, gua agak malas setelah ngelihat ekspresi idiot dari Fiona. Dan pada akhirnya pemenang set kedua tentu saja adalah pasangan Pony. Semua orang pun dibuat terkejut bukan main, karena pasutri amatir telah menang dari mantan pro player tenis. Dari tempat duduk VIP di atas, terlihat Campbell yang bertepuk tangan dengan aksi keren dari pasutri Pony. Tak lama kemudian, salah satu dari VIP di sana menyebutkan nama Borik bersaudara yang akan menjadi lawan pasutri Pony berikutnya. VIP lainnya pun telah mengetahui Borik bersaudara yang mana obat sakatonik para bocil. Yang mana organisasi atasan Borik ini telah mengembangkan doping Oso R untuk menghadapi turnamen Timur Barat nanti. Dan setelahnya, MC pertandingan memberitahukan lawan pasutri Pony berikutnya adalah ini. Shin berpindah ke Anya dan Yoru yang tengah bermain tenis bersama. Namun ketika Anya memanggil bundanya itu, Yoru nampak bengong dan gelisah. Dalam hati, dirinya mempertanyakan pertandingan persahabatan Lloyd yang akan diikuti oleh Fiona juga. Di tengah rasa cemburu yang melanda Yoru, Anya yang membaca isi pikiran emaknya itu merasa takut ketika Yoru berniat melakukan sesuatu pada Fiona. Setelah ditenangkan oleh Anya, dalam pikirannya, Yoru mencurigai putrinya itu bisa membaca isi pikirannya. Yang tentu saja membuat Anya tersentak dan meyakinkan emaknya itu bahwa sang bapak akan menang dan membawa hadiah utama. Setelah Anya berkata begitu, Yoru pun akhirnya bisa tenang kembali. Singkat cerita, setelah terus menghina dan merendahkan sosok Lloyd dengan menyebut Lloyd adalah manusia tak berotak dan semacamnya, Fiona yang awalnya masih tenang pun menjadi emosi dalam seketika. Ternyata Fiona yang memasang pose kemenangan sembari kedua bondem tadi yang terkapar dengan bekas luka benjol yang memenuhi sekujur tubuh. Kekalahan dua kingkong tadi tentu saja membuat atasannya panik bukan main. Dan berkat aksi pamer Fiona dari tadi, singkat waktu, setelah diminta beristirahat selama 10 menit dalam suatu ruangan, Lloyd yang mengetahui lawan berikutnya adalah putra dan putri Campbell meskipun masih SMA. Namun keduanya telah mendapatkan pelatihan tenis yang sangat keras dari kecil. Tak lama kemudian, karena Fiona terlalu tinggi hati, secara tidak terduga, di tengah otak sengklek dari Fiona, rupanya Lloyd hanya mengkhawatirkannya supaya tidak berlebihan. Dan benar saja, telapak tangan Fiona nampak terluka parah akibat berlebihan dalam mencengkram raket. Singkat cerita, setelah mengetahui adanya gas tak berwarna dan tak berbau di sana, yang diduga oleh Lloyd bahwa itu adalah senjata kimia yang jinak. Setelah berkomunikasi dengan berbagai macam cara, dan ternyata mereka memang sengaja dikurung di dalam ruangan itu selama 10 menit. Lloyd kemudian menanyakan Fiona yang bisa menahan napasnya. Fiona pun merasa tak masalah jika memang hanya 10 menit. Dan pada akhirnya pertandingan final pun akan segera dimulai. Terlihat dua VIP di atas yang bertaruh untuk pasutri Pony. Dan Campbell tentu saja bertaruh sebanyak 10 juta untuk kedua anak itu. Kim kemudian memberitahukan pada saudarinya itu bahwa perintah dari sang ayah adalah untuk tidak berpura-pura menang tipis lagi. Dan singkat waktu, setelah pasutri Pony kalah di set pertama, bukan tanpa sebab, jelas saja pukulan itu tak bisa dikembalikan. Raket dengan kekuatan jet, siapapun yang bisa menerima pukulan dari raket tersebut adalah seekor monster.
Dan penyebab lainnya adalah kelakuan raket yang dimiliki oleh Carol. Maka dari itu, semua poin game dimenangkan oleh pasangan Campbell. Ketika tengah istirahat, Lloyd memandangi Fiona seolah memberikan kode padanya, yang mana Fiona nampak memahami kode tersebut. Dan di set kedua, setelah mengcounter servis kencang dari Kim, pukulan balasan Lloyd pun diterima oleh Carol dan langsung dibalas olehnya. Namun dengan cekatannya, setelah berhasil menguasai kembali lapangan, pasangan Campbell nampak tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kim kemudian menoleh untuk memberikan kode pada salah seorang anak buahnya yang ada di belakang net lapangan. Setelah Lloyd memberikan servis, Kim memberikan kode pada pria tadi. Dan kemudian ini yang terjadi. Terlihat lapangan mereka yang juga ternyata telah dimodifikasi supaya pergerakan petenisnya menjadi goyah. Lloyd pun akhirnya mengetahui alasan jumlah petak lapangan itu yang berjumlah 36. Fiona menduga masih ada perangkap lain di titik yang lainnya. Mendengar ucapan Lloyd membuat Fiona tersadar. Sembari Lloyd memberikan arahan untuk mengawasi area sekitarnya, rupanya Fiona tersadar akan rasa yang membuatnya kagum. Hingga dirinya ingin mengejar dan setara dengan senpainya itu. Meski telah menyadari hal tersebut, Fiona yang tak mau jujur dengan kenyataan, meminta senpainya itu untuk tidak melamun. Dirinya kemudian mengajak Lloyd untuk menghancurkan pasangan Campbell bersama-sama. Dan berakhirlah Rusty Anime Spy X Family Part 2 episode ke-10. Yah, gue mau tanya nih, kalian lebih milih Tante Fiona rambut putih atau pirang? Yang udah nentuin silahkan ke kolom komentar. Dan untuk komen gue, masih sama seperti sebelumnya. Buah surga Fiona itu sebenarnya tepot, standar atau honka donka badonka. Karena jika dilihat baik-baik, dengan setelan sebelumnya, terlihat tepot di luar. Namun ketika Anya melihat dari bawah, anehnya cukup honka donka. Apalagi pas pakai baju tenis, terlalu aneh jika dilogika. Atau mungkin Fiona hanya memakai benda keramat milik Power. Yah, entahlah ya, cuma kreatornya aja yang tahu. So, gue akan memberikan rating 9,0/10 untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah melihat hingga akhir video dan sampai jumpa di episode ke-11 minggu depan. Bye-bye.